Misi pengejaran buronan Nazi merupakan aksi intelijen paling prestisius yang pernah ada. Meski sangat sedikit tokoh utama Nazi yang berhasil diburu, misi ini sangat menguras waktu dan tenaga. Bagaimana caranya mereka bisa terdeteksi meski berada di benua lain? Penasaran atau tidak? Tetap tonton videonya sampai selesai dan jangan kemana-mana karena kamu bukan rezeki. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, setelah kematian Hitler dan Perang Dunia II berakhir, beberapa petinggi penting Nazi kocar-kacir melarikan diri. Banyak di antaranya berhasil ditangkap pasukan sekutu dan menjalani persidangan. Tapi, beberapa di antaranya juga ada yang berhasil sembunyi lalu kabur jauh keluar Eropa. Dua tokoh beken itu diantaranya adalah dokter jagal Nazi Josef Mengele dan tukang sortir sekaligus bagian akomodasi tawanan Adolf Eichmann. Di lingkungan Nazi sendiri, Adolf Eichmann memang tidak sebeken Joseph Goebbels atau Heinrich Himmler. Namun pangkat Eichmann saat itu juga setara letkol dan ikut merumuskan final solution untuk Yahudi. Saat Hitler masih sehat walafiat, Eichmann berada di bawah perintah Reinhard Heydrich, sang pelaksana teknis operasi pemusnahan massal atau final solution. Berdasarkan perintah Reinhard Heydrich, ia mengatur transportasi massal dan memastikan para tawanan menuju kematiannya masing-masing. Adapun Josef Mengele sebenarnya ditangkap lebih dulu beberapa bulan sebelum bunker Hitler diserbu Soviet, tepatnya pada Januari 1945 saat kamp pemusnahan Auschwitz dikuasai Tentara Merah. Mengele dan kawan-kawan yang saat itu ada di sana dipindahkan ke kamp konsentrasi Gross-Rosen, Polandia. Mengele sempat menyamar sebagai anggota Wehrmacht atau tentara Jerman, bukan SS atau tentara khusus pengawal Hitler. Pasukan Soviet saat itu percaya karena setahu mereka semua anggota SS memiliki tato golongan darah di dekat ketiak mereka. Padahal faktanya tidak semua anggota SS memiliki tato tersebut, termasuk Josef Mengele. Karena diidentifikasi sebagai tentara biasa, Josef Mengele tidak kena pasal kejahatan perang sebagaimana tentara SS. Mengele pun kemudian dibebaskan dan hijrah menuju pinggiran Bavaria. Di sana, dia menyamar sebagai buruh tani. Karena mantan anggota Nazi menjadi buruan utama pasukan sekutu, banyak simpatisan maupun mantan pejabat Nazi merencanakan pelarian massal keluar Eropa. Saat itu, ada suatu jaringan yang biasa disebut Red Lines atau jalur tikus. Mereka merupakan simpatisan Nazi atau fans garis kelas Hitler yang bersimpati dan ingin membantu mantan anggota Nazi. Red Lines inilah yang membuat dokumen-dokumen palsu yang nantinya akan dipakai oleh tokoh penting Nazi untuk melarikan diri. Di sisi lain, Adolf Eichmann juga sempat ditangkap oleh pasukan sekutu setelah Jerman menyerah. Beruntungnya dia, pasukan sekutu yang menangkapnya tidak memiliki daftar lengkap siapa saja tokoh penting Nazi yang masuk dalam daftar buronan prioritas. Saat pasukan sekutu memeriksa tato golongan darah di masing-masing tahanan, Eichmann menyelinap di bawah kawat berduri dan berhasil kabur dari tahanan pada tahun 1946 bersama beberapa simpatisan Nazi lainnya. Eichmann akhirnya hijrah ke Jerman Utara dengan identitas baru sebagai Otto Henninger dan berprofesi sebagai kuli serabutan di tempat penebangan kayu. Dia sesekali juga mencari ceperan di peternakan ayam potong agar tidak menganggur. Awal 1949, namanya makin sering disebut dalam pemberitaan di koran dan televisi. Beberapa temannya juga mewanti-wanti Eichmann agar lebih berhati-hati karena namanya sering terdengar dalam kesaksian korban di persidangan. Jelas saja, pemerintah Jerman yang baru dibantu Amerika akan memburunya. Juli 1949, Josef Mengele yang namanya juga mulai sering disebut oleh para saksi korban, akhirnya berhasil keluar dari Eropa menggunakan paspor palsu. Paspor ini atas nama Helmut Gregor. Paspor palsu ini dia dapat berkat bantuan dari Komite Palang Merah Internasional. Dari pelabuhan Genoa, Italia, Josef Mengele berlayar menuju Amerika Selatan.
Berkat campur tangan Presiden Argentina saat itu, Juan Perón, dia dan simpatisan Nazi lainnya kemudian menetap di Buenos Aires, Argentina. Mengele sempat menjadi tukang kayu sebelum kemudian membuka praktek medis ilegal seperti aborsi. Kliwon demi kliwon berlalu, Joseph Mengele merasa hidupnya sudah aman. Dia kemudian membuka identitas aslinya di hadapan publik dan sering ikut pertemuan dengan mantan anggota dan simpatisan Nazi di Argentina. Awal tahun 1950, seperti halnya Joseph Mengele, Adolf Eichmann juga mendapatkan prioritas bantuan dari Red Lines. Eichmann menuju Italia dan menemui Uskup Alois Hudal. Uskup inilah yang berjasa besar dalam menyelundupkan Eichmann ke luar Eropa. Juli 1950, Adolf Eichmann menuju Argentina melalui pelabuhan Genoa, Italia. Eichmann merubah identitasnya menjadi Ricardo Clement. 2 tahun kemudian, istri dan anaknya menyusul ke Argentina. Di awal kedatangannya, dia sampai beternak kelinci di desa terpencil. Mungkin karena rezekinya seret, dia pun mengadu nasib ke kota San Fernando dan bekerja sebagai mekanik dan buruh kasar. Tahun 1954, berkat bantuan simpatisan Nazi lainnya, Adolf Eichmann kemudian jadi pekerja kasar di perusahaan konstruksi Capri. Dalam setahun, Eichmann naik pangkat menjadi bagian perencanaan dan pengawasan para kuli. Merasa sudah cukup stabil dalam hal finansial, Eichmann pun pindah ke wilayah sepi penduduk di kota Buenos Aires, yakni daerah Olivos. Titik balik terjadi pada 1957, ketika Fritz Bauer, seorang jaksa Jerman keturunan Yahudi, menerima informasi yang sangat penting dari Argentina. Bauer yang sebelumnya berjasa karena pernah menyeret beberapa anggota Nazi ke pengadilan, mendapatkan petunjuk penting ini dari Lothar Hermann, yakni seorang penyintas Holocaust kelahiran Jerman yang bermigrasi ke Argentina setelah perang. Lothar Hermann merupakan alumni kamp konsentrasi Nazi di Dachau. Hermann yang kelihatannya hampir buta total ini hidup sederhana di Argentina. Suatu hari, dia mendapatkan informasi penting ini melalui putrinya, Sylvia Hermann. Sylvia yang saat itu masih remaja memiliki hubungan TTM dengan pemuda yang bernama Klaus Eichmann. Pada suatu hari, saat kencan dengan Sylvia, Klaus dengan bangganya menyebut ayahnya sebagai mantan perwira SS. Klaus bahkan mengatakan bahwa ayahnya berhasil kabur dan tinggal di Argentina dengan nama Ricardo Clement. Klaus saat itu tidak sadar bahwa wanita yang dia kencani itu adalah anak dari penyintas Holocaust. Wajar saja, Sylvia Hermann sejak kecil dididik dan dibesarkan secara Katolik. Klaus pun mengira bahwa dia adalah orang asli Argentina dan beragama Katolik. Klaus pun tak ragu-ragu untuk menunjukkan paham antisemit dan rasa bangganya sebagai keluarga anggota Nazi. Setelah kencan itu, Sylvia memberitahu ayahnya, Lothar Hermann, yang langsung mencurigai bahwa Ricardo Clement yang dimaksud anaknya adalah Adolf Eichmann. Lothar Hermann kemudian menulis surat kepada Fritz Bauer dan memberikan alamat Eichmann di Olivos, Buenos Aires. Bauer menyadari resiko kebocoran informasi jika penyelidikan dilakukan secara resmi di Jerman, karena masih banyak simpatisan Nazi di birokrasi Jerman dan banyak juga pejabat Argentina yang pro-Nazi. Bauer pun memilih untuk meneruskan informasi ini secara rahasia kepada Mossad melalui kontak yang dia kenal di Israel. Namun, Mossad tidak langsung bertindak karena informasi tersebut masih dianggap belum cukup kuat. Apalagi, informasi pertama tentang Eichmann ini berasal dari orang yang penglihatannya hampir buta. Belum lagi, Adolf Eichmann dikenal sangat pandai menyamarkan identitasnya. Ia juga telah menghancurkan sebagian besar dokumen dan foto yang dapat mengidentifikasinya sebelum melarikan diri dari Eropa. Oleh karena itu, Mossad perlu memverifikasi bahwa Ricardo Clement memang benar Adolf Eichmann. Yang menjadi kendala, data yang dimiliki Mossad saat itu hanyalah 2 foto Eichmann dan tanggal pernikahan. Informasi ini berasal dari clipping atau koleksi arsip milik Simon Wiesenthal. Simon Wiesenthal adalah salah satu orang Yahudi Polandia yang berhasil selamat dari Holocaust. Hampir keseluruhan dari keluarga besarnya yang berjumlah 89 orang dieksekusi oleh Nazi, termasuk ibu dan saudara kandungnya. Karena berhasil selamat dari pembantaian massal dan kekuasaan Hitler runtuh pada tahun 1945, Simon berupaya balas dendam dengan cara mencari dan menyeret anggota Nazi yang melarikan diri.
terutama para perwira tinggi yang membuat keputusan tentang Holocaust. 2 tahun setelah Perang Dunia II berakhir, bersama beberapa mantan tawanan Nazi lainnya, dia mendirikan Jewish Documentation Center di Linz, Austria. Tujuannya untuk mengumpulkan arsip dalam bentuk apapun dan sekecil apapun tentang pelaku Holocaust. Simon juga membuka jaringan yang sangat luas antar sesama Yahudi, keluarga korban, atau bahkan hingga mantan Nazi yang insyaf. Dari sinilah dia memperoleh banyak pertemanan, informasi, bahkan arsip tentang mantan anggota Nazi. Simon Wiesenthal ini merupakan orang yang memiliki minat yang tinggi untuk mengclipping atau mengumpulkan berita apapun tentang Nazi atau Holocaust. Semua foto anggota Nazi yang berasal dari berbagai buku atau surat kabar dia simpan dengan rapi dan baik. Bahkan beberapa hal tentang Nazi juga tidak sedikit yang dia catat dalam arsip, seperti tanggal lahir atau tanggal pernikahan anggota Nazi. Informasi dan arsip Simon inilah yang di kemudian hari sangat berguna untuk memburu mantan anggota Nazi. Kliwon demi kliwon berlalu. Informasi tentang keberadaan Eichmann di Argentina berlalu begitu saja. Sampai pada suatu hari, di tengah kegalauan menanti bukti baru, muncullah informasi penting lagi, yakni dari orang yang mengaku pernah satu tempat kerja dengan Ricardo Klement. Orang ini bernama Gerhard Klemmer. Klemmer sejak awal mengaku curiga dengan Ricardo Klement. Alasannya, pertama, wajah Ricardo Klement mirip banget dengan Adolf Eichmann. Kedua, Ricardo Klement berbicara dengan logat Jerman Austria. Alasan ketiga, Klement merupakan pekerja kasar di Capri. Namun dari bicaranya, Klement seperti orang terdidik dan menguasai ilmu keorganisasian dengan pemilihan diksi bahasa yang terlalu tinggi untuk ukuran kuli baru. Dan alasan keempat, Ricardo Klement sering bercerita kepada teman-temannya tentang masa kejayaan Nazi dan paham antisemit. Dari kalimatnya saja sangat terlihat bahwa Klement sangat menguasai apa yang dia ceritakan. Klemmer bahkan memberikan fotonya bersama Eichmann dan kawan-kawan kepada Mossad agar mereka memverifikasinya. Semua anggota Mossad yang melihat foto ini juga yakin bahwa itu memang mirip Eichmann. Hanya saja, tanda khusus di tubuh Eichmann seperti bekas luka dan bentuk benjolan kecil di telinga bagian kiri tidak terlihat dalam foto itu. Februari 1960, Direktur Mossad, Isser Harel, mengumpulkan orang-orang terbaiknya untuk segera melakukan observasi langsung di TKP. Tim kecil yang dia bentuk ini dipimpin oleh salah satu buser terbaik Mossad, yakni Zvi Aharoni. Mereka diutus ke Argentina untuk memastikan bahwa Ricardo Klement adalah Adolf Eichmann. Sesampainya di Argentina, Aharoni langsung menuju rumah Lothar Hermann dan berbicara langsung sekaligus menanyakan alamat Ricardo Klement. Untuk menjaga kerahasiaan, Aharoni memberikan Lothar Hermann uang kertas yang dia bagi menjadi 2 bagian. Satu sisi dia berikan kepada Hermann, satu sisi lagi dia simpan. Aharoni saat itu mengatakan kepada Hermann, kalau ada orang kesini dan menanyakan tentang Eichmann atau Ricardo Klement, jangan ngomong apapun sebelum dia menunjukkan separuh dari uang ini. Jika dia tidak menunjukkan separuh bagian uang ini, maka diamlah dan jangan percaya. Sampai sedetail itu mereka. Saat tiba di alamat rumah yang diberikan Hermann di Olivos, Aharoni sempat ragu karena lingkungannya agak kumuh dan terpencil. Bagaimana mungkin seorang mantan letnan kolonel di Nazi mau hidup sengsara seperti ini? Aharoni saat itu juga baru tahu bahwa ternyata Ricardo Klement sudah pindah 3 minggu sebelumnya. Anehnya, Ricardo Klement tidak memberikan alamat baru pada penghuni di Olivos. Padahal kebiasaan di sana saat itu, orang yang pindah rumah akan memberikan alamat lanjutan atau alamat rumah baru. Tujuannya agar jika ada surat atau kiriman barang di alamat lama, kurir bisa langsung mengantarkannya ke alamat baru. Sedangkan Ricardo Klement tidak memberikan alamat barunya. Ini mengindikasikan bahwa Klement tidak ingin alamatnya diketahui oleh orang lain. Karena mengalami kebuntuan, Aharoni meminta putri Lothar Hermann yakni Sylvia untuk mengajak Klaus ngopi. Sepulang dari ngopi inilah Aharoni membuntuti Klaus yang akan menuntut ke rumah baru Ricardo Klement, yakni di Jalan Calle Garibaldi nomor 14, Bancalari, San Fernando, Buenos Aires, Argentina.
Pengintaian pun berlanjut hingga berhari-hari untuk mempelajari aktivitas dan rutinitas Ricardo Clement yang ternyata sudah pindah tempat kerja di pabrik Mercedes-Benz, tidak lagi di perusahaan konstruksi Capri. Aharoni bahkan pernah satu bis dengan Ricardo Clement untuk melihat wajah Clement dari dekat. Kliwon demi kliwon berlalu, anggota Mossad sampai bosan karena orang tua yang sedang mereka awasi ini cenderung memiliki aktivitas yang rutin dan monoton. Kegiatannya tetap, dari pagi naik bis menuju pabrik, lalu malam hari pulang juga menaiki bis. Nah, suatu sore di hari Minggu Kliwon 20 Maret 1960, saat Aharoni mengamati langsung dari kejauhan gerak-geri Eichmann ketika di luar rumah, Eichmann memasuki rumah sambil membawa seikat bunga. Aharoni pun langsung teringat dengan catatan informasi dari Simon Wiesenthal. Setelah diperiksa ulang, ternyata benar, besok adalah ulang tahun pernikahan Eichmann dan Vera. Besar kemungkinan Eichmann memberikan bunga ini kepada sang istri Vera sebagai hadiah ulang tahun pernikahannya yang ke-25. Dengan adanya informasi ini, makin kuatlah dugaan bahwa Ricardo Clement adalah Adolf Eichmann. Sampai sedetail itu mereka. Meski begitu, Isser Harel selaku direktur Mossad saat itu tidak kunjung memberi perintah untuk melakukan eksekusi penculikan. Dia masih butuh satu langkah verifikasi lagi untuk memastikan bahwa targetnya tidak salah. Akhirnya, awal April 1960, Mossad nekat mendekati Ricardo Clement untuk memotret wajahnya melalui kamera tersembunyi. Untuk menghindari kecurigaan, misi ini dilakukan dari jarak yang tidak terlalu dekat dan tidak ada dialog seperti pura-pura nanya alamat atau basa-basi receh lainnya. Aharoni saat itu bersama Peter Malkin dan satu agen lokal menunggu di pemberhentian bis di dekat rumah Ricardo Clement. Melalui kamera mini yang sudah dimodifikasi, Aharoni berhasil memotret wajah Clement hingga puluhan kali. Ada beberapa hasil jepretan mereka yang cukup jelas dan bisa digunakan sebagai pembanding dengan foto Eichmann saat masih aktif di Nazi. Foto ini kemudian dikirim ke Israel dan diteliti di lab forensik. Hasil pengamatan foto berdasarkan bentuk benjolan di telinga kiri, bekas luka gores, ekspresi wajah dan bentuk telinga, hampir 100% dinyatakan bahwa Ricardo Clement adalah Adolf Eichmann. Di sisi lain, jejak Joseph Mengele sudah hilang. Tidak ada lagi laporan akan keberadaan Dr. Jagal ini di Argentina. Para agen lokal yang ditugaskan untuk menghadiri pertemuan para simpatisan Nazi juga tidak pernah melihat Mengele seperti yang diberitakan sebelumnya. Besar kemungkinan dia sudah pindah ke lain negara. Perdana Menteri Israel saat itu, David Ben-Gurion, langsung memerintahkan Mossad untuk fokus saja kepada Eichmann dan segera menangkapnya. Ben-Gurion saat itu mewanti-wanti bahwa ini adalah misi penculikan. Target harus dibawa ke Israel dalam keadaan hidup. Ben-Gurion juga melarang keras para agen membawa senjata api maupun senjata tajam untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk membantu memuluskan rencana ini, pemerintah Israel akan menghadiri acara perayaan 150 tahun kemerdekaan Argentina yang mengundang beberapa negara sahabat. Setelah pulang dari acara ini, rencananya Eichmann akan diangkut menggunakan pesawat yang dipakai oleh delegasi Israel. Eichmann akan disamarkan sebagai kru yang sedang teler atau sakit. Untuk berjaga-jaga, Eichmann juga akan dibuatkan paspor palsu agar lolos pemeriksaan. Cara ilegal ini dipilih karena Israel dan Argentina tidak memiliki perjanjian ekstradisi. Argentina yang masih bersimpati kepada Nazi besar kemungkinan tidak akan menyerahkan Eichmann kepada pemerintah Israel. Maka dipilihlah cara ilegal demi memuluskan misi penculikan ini. Singkat cerita, pada pertengahan April 1960 dibentuklah tim khusus untuk misi yang bertajuk Operation Finale. Tim ini terdiri dari 8 anggota inti ditemani 3 orang lain sebagai tim pendukung. 8 orang utama terdiri dari 1 ahli gulat dan 2 ahli bela diri yang nanti bertugas mengeksekusi penculikan. Ditambah 1 dokter juga disiapkan untuk membius target sesuai dengan kebutuhan. Ada juga 1 orang yang ahli membobol berbagai jenis kunci dan 1 orang yang ahli memasukkan dokumen. Sisanya agen biasa yang menguasai bahasa Spanyol. Anggota tim ini kemudian berangkat secara terpisah menuju Buenos Aires.
Setelah sampai di Argentina, tim ini menyewa 2 rumah aman sekaligus. Rumah pertama dipakai untuk pra dan pasca eksekusi, sedangkan rumah kedua untuk backup kalau ada apa-apa. Tanpa menunggu lama, Raffi Eitan sebagai kapten tim langsung survei lokasi dan membuat rencana detail operasi penculikan Ricardo Clement alias Adolf Eichmann. Rencananya, berdasarkan hasil pengamatan sebelumnya, ditentukanlah waktu penculikan, yakni jam 8 malam kurang 20 menit. Seperti kebiasaan selama ini, Adolf Eichmann rutin bekerja di pabrik Mercedes. Eichmann berangkat pagi menaiki bis umum dan pulang sekitar jam 7.40 malam. Setelah turun dari bis, 3 agen bersiap di pinggir jalan dengan berpura-pura membetulkan mobil yang mogok. Pada satu titik jalan yang gelap itu, Eichmann dirobohkan oleh Peter Malkin, sang ahli gulat. 2 orang lain kemudian membantu mengangkat Eichmann ke dalam mobil. Dalam latihan penculikan menjelang eksekusi, mulut Eichmann akan dibekap dari belakang oleh Peter Malkin. Malkin kemudian merobohkan Eichmann sambil sedikit memberikan tekanan ke leher Eichmann sebagai shock terapi agar Eichmann tidak bertindak macam-macam. Setelah keduanya sama-sama roboh, barulah 2 anggota lain menyeret dan mengangkat badan Eichmann ke dalam mobil. Rute utama dan rute pelarian pun juga dilewati berkali-kali untuk menghafalkan jalan mana saja yang ada lubang dan jalan mana yang bisa digaspol. Mereka melatih adegan-adegan ini berkali-kali di rumah persembunyian, namun pada prakteknya ada sedikit perbedaan. Pada waktu yang sudah ditentukan, malam Kamis Pon 11 Mei 1960 jam 19.40, bis yang ditunggu-tunggu telah datang. Namun bis ini tidak menurunkan penumpang sama sekali. Semua anggota tim langsung saling pandang. Mereka mulai curiga, jangan-jangan Adolf Eichmann sudah tahu tentang rencana ini. Jika misi ditunda keesokan harinya, maka rawan memunculkan kecurigaan di area dekat rumah Eichmann dan juga rawan gagal. Sang kapten tim, Raffi Eitan, akhirnya memutuskan akan menunggu sampai bis kedua tiba. Pada jam 20:05, tampak sorot lampu kendaraan besar dari jauh. Inilah bis kedua yang dimaksud. Usai Adolf Eichmann turun dari bis ini, Aharoni melalui teropongnya dari kejauhan melihat tangan Adolf Eichmann berada di saku celana. Ini di luar kebiasaan Eichmann selama dia diawasi. Aharoni menduga bahwa Adolf Eichmann sudah tahu akan diculik dan dia membawa senjata, entah pisau atau pistol. Aharoni pun menginstruksikan kepada temannya agar lebih waspada dan mengubah cara penyergapan. Jika awalnya mulut dan leher Eichmann jadi sasaran pertama, maka sekarang tangan dan mulutnya lah yang dicengkeram pertama kali sebelum Eichmann dirobohkan. Ini untuk menghindari perlawanan apabila benar Eichmann membawa senjata di sakunya. Suntikan obat bius juga mendadak disiapkan apabila Eichmann tiba-tiba jadi reok di lokasi. Namun, semua kekhawatiran itu tidak terbukti. Eichmann dengan mudah disergap di kegelapan malam. Eichmann memang sempat berteriak, namun tidak ada seorang pun yang mendengar. Dia pun segera digulung dan dimasukkan ke dalam mobil. Di dalam mobil, Aharoni dan Raffi Eitan menutupi tubuh Eichmann dengan selimut dan menduduki badannya. Dengan menggunakan bahasa Jerman, Aharoni sempat memperingatkan Eichmann agar tidak macam-macam, namun tidak direspon. Dia kemudian ganti memakai bahasa Spanyol, tetap tidak ada jawaban. Aharoni jadi bimbang, jangan-jangan ini salah orang, atau bisa jadi dia kena serangan jantung. Sejurus kemudian, Eichmann menjawab menggunakan bahasa Jerman yang berarti, "Aku sudah pasrah dengan takdirku." Aharoni dan kawan-kawan langsung lega dan melanjutkan perjalanan. Sesuai rencana, meski rumah persembunyian ada di sisi selatan rumah Eichmann, tim tetap berjalan menuju utara. Ini buat jaga-jaga apabila ada saksi yang melihat. Mobil cadangan dengan plat nomor diplomatik palsu juga siap menguntit dari belakang. Apabila nanti ada polisi yang mengejar mobil pertama, Eichmann akan dipindahkan ke mobil kedua sebagai pengalihan isu. Apabila pemindahan Eichmann ini tidak memungkinkan, maka mobil kedua akan nekat menabrak mobil polisi. Yang penting Eichmann bisa diamankan.
Apabila terjadi kemungkinan terburuk seperti pengepungan oleh polisi Argentina dan tim ini tidak bisa lolos lagi, maka kapten tim Raffi Eitan akan memborgol tangannya dan tangan Adolf Eichmann. Raffi Eitan akan berteriak bahwa dia sedang membawa penjahat perang Nazi. Kemungkinan terakhir, apabila rencana ini gagal total, maka setiap anggota tim yang berhasil lolos dipersilahkan keluar dari Argentina dengan cara dan usaha masing-masing. Sampai sedetail itu mereka. Setelah berhasil menyergap Adolf Eichmann, mereka kembali ke rumah aman. Di sana, Eichmann diinterogasi mengenai data dirinya. Setelah hasil verifikasinya positif, Aharoni dan kawan-kawan juga mulai menyiapkan rencana kepulangan mereka. Eichmann didandani sedemikian rupa agar tampak sedikit lebih muda. Rambutnya pun dicat ulang dan diberi make up untuk menutupi bekas luka di wajah. Eichmann kemudian menjalani sesi pemotretan untuk identitas palsu. Eichmann pun mendapatkan nama baru, yaitu Ziv Zichroni. Pada hari H keberangkatan menuju Israel, Eichmann diberi kumis palsu dan diberi pakaian ala kru maskapai. Eichmann dibius dengan dosis ringan agar lemas dan tenang namun tidak pingsan. Dia ditampilkan sebagai kru maskapai yang teler karena sakit. Pada malam hari, tanggal 20 Mei 1960, pesawat El Al berhasil take off dari Argentina sambil membawa Adolf Eichmann dan delegasi Israel yang menghadiri undangan kenegaraan di Buenos Aires. Setelah transit di Senegal untuk mengisi bahan bakar, pesawat ini mendarat di Bandara Lod, Israel pada 22 Mei 1960. Eichmann langsung dikawal ketat dan dimasukkan ke rutan terdekat. Sementara itu, Vera, istri Eichmann yang panik karena suaminya tidak kunjung pulang, berkali-kali memeriksa klinik dan rumah sakit yang tidak jauh dari jalur suaminya pulang. Dia khawatir ada apa-apa dengan suaminya di jalan. Namun, usahanya tidak membuahkan hasil. Entah karena sudah merasa ada hubungannya dengan Nazi atau Yahudi, Vera memilih untuk tidak lapor polisi. Hingga pada suatu hari, pada 23 Mei 1960, Perdana Menteri Israel David Ben-Gurion mengumumkan bahwa Adolf Eichmann telah mereka tangkap dan mereka bawa ke Israel. Argentina pun heboh. Pemerintah Argentina merasa keberatan dan kedaulatannya diinjak-injak. Tapi Israel tetap ngotot tidak mau menyerahkan Eichmann dan bersikeras akan mengadilinya di Israel. Secara resmi, Israel di kemudian hari mengirimkan surat permintaan maaf atas pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh mereka. Argentina yang sempat melaporkan ulah Israel ini ke PBB akhirnya menerima permintaan maaf ini. Kliwon demi kliwon berlalu. April 1961, Adolf Eichmann diseret ke pengadilan di Yerusalem. Dalam persidangan yang disiarkan secara langsung ke berbagai negara ini, Adolf Eichmann didakwa dengan 15 tuduhan, termasuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Eichmann tidak menolak tuduhan jaksa bahwa dia ikut andil dalam mengeksekusi 6 jutaan orang Yahudi di Eropa. Namun Eichmann beralasan bahwa dia hanyalah pesuruh. Dia hanya mematuhi perintah atasannya. Eichmann mengibaratkan bahwa dirinya hanya skrup kecil dalam sebuah mesin besar, yaitu Nazi. Dalam persidangan itu, jaksa juga memperdengarkan interview Willem Sassen kepada Adolf Eichmann pada tahun 1958. Willem Sassen sendiri adalah mantan simpatisan Nazi yang kemudian menjadi wartawan di Belanda. Dia sempat mewawancarai Eichmann di Argentina dengan tujuan untuk menghidupkan kembali paham Nazisme. Melalui kata-kata Eichmann inilah dia berharap orang akan kembali terdoktrin dan bersatu untuk menghidupkan Nazi. Dalam interview yang bocor ini, Eichmann bahkan mengaku dengan bangga telah mengeksekusi 10,3 juta tawanan yang dia anggap sebagai musuh negara. Rekaman ini jelas sangat memberatkannya dalam persidangan. Rekaman lengkap ini sempat bocor ke media pada tahun 2000 dan sempat masuk di film dokumenter tahun 2022. 15 Desember 1961, Adolf Eichmann divonis hukuman mati. Eichmann untuk kesekian kalinya meminta kepada pemerintah Israel untuk dipertemukan dengan keluarganya, khususnya sang istri Vera. Namun pemerintah Israel dengan tegas menolaknya. 1 Juni 1962, Eichmann dihukum gantung di penjara Ramlah, Israel. Jenazah Eichmann kemudian dikremasi dan abunya dibuang ke laut lepas untuk menghindari pengkultusan oleh simpatisan Nazi.
Pada tahun 1962 ini pula, Mossad secara resmi menghentikan pengejaran terhadap Mengele. Isu yang beredar, Mengele berpindah-pindah tempat mulai dari Argentina, Paraguay, dan Brazil. 7 Februari 1979, Joseph Mengele ditemukan meninggal dunia di Sao Paulo, Brazil. Mengele meninggal secara alami karena serangan stroke saat sedang mandi di kolam renang. Karena tidak ada yang menolong, Mengele tenggelam dan baru diketahui orang lain beberapa jam kemudian. Saat itu, Joseph Mengele menggunakan identitas palsu atas nama Wolfgang Gerhardt. Pemerintah Jerman dan Brasil secara resmi menggali dan meneliti makam Mengele pada tahun 1985. Setelah diuji DNA, jasad Wolfgang Gerhardt ini dinyatakan sebagai Joseph Mengele. Adapun Simon Wiesenthal yang dijuluki sebagai pemburu nomor 1 Nazi, pensiun dari pemburuan Nazi pada tahun 2003. Dia secara tidak langsung berjasa membawa 1.100 pelaku Holocaust ke pengadilan. Simon meninggal pada 2005 di usia 96 tahun. Ia dikenal bukan hanya sebagai pemburu Nazi, tapi juga sebagai penjaga memori Holocaust dan perwakilan suara para korban. Sudah cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Tetap berbanyak membaca dan jangan duduk di toilet jongkok.